Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah sosok Umair bin Hammam, syahid dalam perang Badar melalui 2 butir kurma. Umair bin Hammam syahid dalam perang Badar melalui 2 butir kurma. Masa perjuangan Rasulullah dalam memperluas ajaran Islam sungguh melalui banyak tantangan dan rintangan. Peperangan dan pertempuran pun selalu terjadi setiap saat. Dalam setiap peperangan yang terjadi, tentu ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil untuk masa mendatang, seperti masa para umat Rasulullah yang tidak merasakan masa-masa Rasulullah hidup. Rasulullah sangat mencintai para sahabatnya dan ingin mereka mendapatkan kemuliaan tertinggi di hadapan Allah, karena para sahabat dengan tulus membela dan melindungi agama serta Rasulnya baik dalam kehidupan sosial maupun di medan pertempuran. Sehingga ketika mereka gugur dalam sebuah peperangan, mereka akan memperoleh kehormatan di sisi Allah sebagai syahid dan jaminan kebahagiaan di akhirat kelak. Satu kisah seorang sahabat pun menjadi suatu pembelajaran tersendiri bagi para umat muslim lainnya. Salah satunya adalah kisah inspiratif seorang sahabat bernama Umair bin Al-Hammam yang turut serta dalam perang Badar dan termasuk dalam sedikit sahabat yang gugur dalam pertempuran tersebut. Umair pun dikisahkan telah menuju surga dengan diantarkan sepotong kurma yang sebelumnya telah ia kunyah. Persiapan memasuki Badar. Umair bin Hammam adalah seorang sahabat Ansor dan salah seorang pasukan Badar. Diceritakan pada saat perang Badar, Rasulullah dan para sahabat bergegas menuju Badar, dan mereka pun berhasil mendahului kaum musyrik di tempat itu. Rasulullah mengatur barisan mereka seraya bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian maju sedikit pun sampai aku berada di sana." Para sahabat pun menjawab, "Baik ya Rasulullah." Kemudian kaum musyrikin pun bersiap-siap melawan kaum muslimin. Ketika pasukan kaum muslimin telah berada di medan pertempuran, Rasulullah memerintahkan agar mereka menyerang kaum musyrikin dengan anak panah. Ketika mendekati musuh, mereka pun memanahnya. Kemudian kedua pasukan antara kebenaran dan kebatilan itu saling menyerang, sehingga mulailah saling menikam dan memukul dengan pedang. Sudah menjadi kehausan bagi Rasulullah untuk berkhutbah sebelum menerjunkan tentara kaum muslimin ke medan perang. Khutbah Rasulullah membakar api jihad di dada setiap tentara muslim. Motivasi Rasulullah menjadikan mereka lebih semangat dan benar-benar mencintai Allah. Ketika akan memasuki kancah peperangan perang Badar, Rasulullah dalam khutbahnya membacakan surat Al-Anfal ayat 65. "Hei Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Ayat ini untuk memberikan motivasi bagi kaum muslimin, bagi mereka bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya 2 kali lipat dari mereka. Semangat Umair. Ketika memacu semangat pasukan muslimin, Umair bin Hammam mendengar Rasulullah berkata, "Demi diri Muhammad di tangannya, tidaklah seorang di antara mereka yang berperang pada hari ini dengan sabar mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan maju terus pantang mundur, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga." Ketika pasukan musyrikin sudah mendekat, Rasulullah kembali berseru, "Berdirilah kalian untuk menyambut perang menuju surga yang luasnya antara langit dan bumi." Umar yang saat itu tengah memegang 2 kurma pada tangannya, tapi mendengar itu dia pun menyampaikan kekagumannya dengan penuh semangat, "Wahai Rasulullah,
surga itu seluas langit dan bumi? Tanya Umair bin Hammam seolah tak percaya. Rasulullah pun menjawab, benar. Umar berkata, bakin. Mendengar ucapan Umar bin Hammam, Rasulullah berkata, wahai Umar, apa yang membuatmu berkata demikian? Lalu Umar menjawab, ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini dan dibunuh mereka orang-orang kafir, maka aku akan masuk surga tanpa hisab. Itu sebabnya saya mengucapkan indah ya Rasulullah. Engkau adalah salah satu dari penghuni surga itu, kata Rasulullah kepada Umar bin Hammam. Mendengar ucapan Rasulullah tersebut, mata Umar tampak berbinar-binar penuh kegembiraan. Sebelum gema takbir diucapkan, Rasulullah dan para sahabat pun telah bersiap dengan seluruh pasukan. Saat yang lain bersiap melaju ke medan perang dan takbir diucapkan, Umar pun memakan 2 buah kurma yang ada di tangannya. Lalu Rasulullah menyampaikan jika Umar tak akan cepat sampai di surga jika ia masih melanjutkan mengunyah kurmanya. Umar pun membuang sisa kurma di mulutnya dan langsung lari menuju medan perang. Potongan terakhir yang dia buang itu rupanya membuat dia makin cepat menjemput musuh. Umar bin Hammam pun berperang dengan perkasa, memporak-porandakan kaum kafir Quraisy hingga menemui syahidnya. Dalam perang Badar itu pula, Umar menghembuskan nafas terakhir dan gugur sebagai syuhada. Sebagian riwayat mengatakan bahwa peristiwa tersebut menjadi salah satu asbabun nuzul diturunkannya Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Namun sebagian riwayat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah sahabat Tamim bin Hammam, bukan Umar bin Hammam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.